Penyerang Liverpool, Mohamed Salah, telah mencatatkan namanya dalam buku sejarah Premier League. Kini ia resmi menjadi salah satu sosok yang masuk dalam daftar pencetak 100 gol di liga terbaik di dunia, yakni Liga Inggris. Saat video ini dibuat, pemain yang dijuluki The King of Egypt atau si Raja Mesir telah mencetak 2 gol bersama Chelsea dalam 13 pertandingan liga dan 99 gol bersama Liverpool dalam 150 pertandingan liga. Jadi, jika ditotal, Salah telah mencetak 101 gol dari 163 pertandingan. Dia menjadi pemain tercepat kelima yang mencapai prestasi tersebut setelah Alan Shearer, Harry Kane, Sergio Aguero, dan Thierry Henry. Mengingat dulu Salah sempat dicap sebagai pemain yang gagal atau flop ketika bermain pertama kali di Liga Inggris bersama dengan Chelsea, tentunya transformasi seorang Mo Salah patut diapresiasi. Namun, bagaimana sebenarnya jatuh bangun perjalanan yang harus ditempuh oleh Mohamed Salah untuk mencapai level tertinggi dalam karirnya sebagai pesepak bola? Simak penjelasannya. Score goals. The guy is talented, and this we've seen it from when he was at Chelsea, so I'm not surprised. Saya berangkat jam 9 pagi, lalu saya akan tiba di tempat latihan pada jam 2 siang atau jam 2:30. Latihan selalu dimulai pada jam setengah 4 atau jam 4 sore. Saya selesai latihan pada jam 6 sore. Lalu saya pulang ke rumah dan tiba di rumah pada jam 10 malam atau jam setengah 11 malam. Kemudian saya makan, lalu tidur. Ini saya lakukan selama 5 hari seminggu, setiap minggu selama 3 atau 4 tahun. Mohamed Salah dalam wawancara dengan tim media Liverpool. The Unstoppable Mohamed Salah telah berbicara tentang pengorbanan luar biasa yang dia buat sebagai seorang pemuda. Sebuah cerita yang memberi Anda wawasan nyata perjalanannya yang sangat sulit, tetapi bermanfaat dalam permainan yang indah. Lahir di Bastion, Mesir, pada 15 Juni 1992, ia tumbuh di sebuah desa kecil bernama Nadjrij, sekitar 150 km dari ibu kota Kairo. Salah jatuh cinta dengan sepak bola ketika dia berusia 7 tahun. Mengasah keterampilannya dengan saudaranya serta teman-temannya. Tak hanya sekedar bermain bola bersama teman, dia juga rutin mengikuti kompetisi-kompetisi lokal yang diadakan di sana. Salah satu kompetisi yang diikutinya adalah Liga Pepsi, kompetisi sepak bola untuk anak-anak. Pada usia 14 tahun, ia pertama kali menandatangani kontrak dengan Kontraktor FC, atau yang juga dikenal sebagai El Moukawloun, sebuah klub yang bermarkas di Kairo. Usia saya baru 14 tahun ketika saya menaikkan kontrak dengan klub profesional Kontraktor FC. Kata Salah seperti dikutip dari halaman resmi Liverpool. Jika kamu berpikir setelah Mohamed Salah menaikkan kontrak dengan klub profesional, maka hidupnya akan mudah, kamu salah besar. Justru ini adalah periode tersulit dalam kehidupan Mohamed Salah. Kontraktor FC bermarkas di Kairo. Itu berarti Salah kecil harus menempuh jarak 150 km dari rumahnya hanya untuk berlatih sepak bola. Perjalanan menuju tempat saya berlatih sekitar 4 atau 5 jam setengah. Dan saya harus menjalaninya 5 hari dalam sepekan. Tak ada fasilitas bus antar jemput yang disediakan oleh klub untuk menuju tempat latihan. Sebaliknya, Salah harus berjuang sendiri, berganti setidaknya 5 bus untuk sampai ke Kairo. Itu adalah waktu yang sangat berat buat saya. Waktu tempuh yang lumayan lama
harus pergi pulang latihan membuat Salah harus memilih. Apakah dia memprioritaskan sekolahnya atau mengejar mimpi sebagai pemain hebat? Dan dia memilih untuk mengorbankan waktunya bersekolah. Setiap hari, ia hanya belajar selama 2 jam di sekolah, yakni pada pukul 7 hingga pukul 9 pagi. Posisi Salah dulunya adalah bek kiri, namun pelatihnya di Arab kontraktor kemudian melihat potensi besar yang dimiliki oleh Mohamed Salah jika ditempatkan sebagai winger. Dikutip dari Bleachers Report, dalam sebuah wawancara, pelatih Mohamed Salah dulu, El Sassini, mengatakan, "Dalam satu pertandingan di Liga Kairo, kami menang 4-0, dan pada hari itu Salah bermain sebagai bek kiri dan menyia-nyiakan tidak kurang dari 5 peluang 1 lawan 1 untuk mencetak gol. Yang saya lihat bukan peluang yang dia sia-siakan, tapi kemampuannya menggiring bola dari posisi bek kiri hingga dia berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper. Tapi setelah pertandingan ini, saya melihat Salah menangis karena peluang yang dia lewatkan. Dia menangis. Pada hari itu, saya memberi pemain yang mencetak 3 gol uang 50 pound Mesir dan juga memberi Salah uang 25 pound. Sejak hari itu dan seterusnya, saya memutuskan untuk memainkan Salah sebagai sayap kanan. Saya mengatakan kepadanya bahwa dia akan menjadi pencetak gol terbanyak tim di kedua liga, Liga Kairo Under-16 dan Liga Nasional Under-17. Saya melatih kedua tim dan memainkan Salah di kedua liga. Pada akhir musim, dia mencetak 35 gol, dan sejak saat itu, dia tidak pernah berhenti lagi mencetak gol. Setelah merasa mampu bersaing untuk berkarir di Eropa, Mohamed Salah memutuskan mengikuti trial dengan FC Basel pada 2012. Mantan bos Basel Heiko Vogel memberikan kesempatan trial kepada Salah setelah penampilan luar biasanya bersama timnas Mesir Under-23. Saat itu, Salah mencetak 2 gol melawan tim Under-23 Swiss dalam laga persahabatan. Namun, mantan bos Basel Heiko Vogel mengklaim bahwa Mohamed Salah gagal tampil mengesankan pada hari pertama dia mengikuti trial pada tahun 2012. Bahkan Vogel mengira Salah memiliki saudara kembar karena tak seganas yang dia bayangkan. Hari kedua sedikit lebih baik, tapi tidak bagus, dan kemudian datang hari ketiga. Saat itulah dia menunjukkan segalanya. Dia benar-benar tak terbendung. Itu benar-benar luar biasa. Dia sangat gesit, sangat eksplosif. Jika dia menguasai bola di kaki kirinya, otomatis itu berubah menjadi gol. Setelah penampilan itu, semua orang tahu mengapa kami ingin mengontraknya. Basel adalah tempat yang sempurna untuk langkah awal Salah di Eropa. Swiss tidak sekompetitif liga-liga Eropa yang lebih besar, tetapi Basel masih sering tampil di Liga Champions, memberi Salah muda tantangan akan kualitas sepak bola yang lebih tinggi. Di St. Jacob Park, dia benar-benar menggila, membantu Basel mengalahkan Tottenham di perempat final Liga Eropa 2012-2013. Dia kemudian menghadapi Chelsea, lawan sekaliber yang pada saat itu merupakan yang terbaik yang pernah dia lihat. Leg pertama, Ashley Cole berhasil membatasi ruang gerak Salah. Sebagian besar karena segudang pengalaman yang dimiliki oleh Ashley Cole dan kurangnya kepercayaan diri dari Mohamed Salah. Tapi dia berhasil mendapatkan kembali kepercayaan dirinya pada leg kedua di Stamford Bridge. Dia mencetak gol dan pertandingan inilah yang kemudian membuat Chelsea tertarik untuk merekrutnya. Total Salah mencetak 20 gol dalam 79 pertandingan untuk Basel sebelum bergabung dengan Chelsea pada Januari 2014. Chelsea menebusnya dengan mahar 11 juta pound pada Januari 2014. Masuk dalam kondisi paruh musim membuat Salah harus rela bersabar duduk di bangku cadangan. Dikutip dari 442, Eden Hazard pernah mengatakan, dia tidak mendapatkan kesempatan di Chelsea. Mungkin karena manajer atau pemain lain, saya tidak tahu. Pada periode itu, saya ingat kami memiliki saya, Willian, dan Oscar. Jadi baginya itu tidak mudah. Tapi dia pemain top, pasti. Dalam pelatihan, kami akan melakukan segalanya. Bahkan dalam pertandingan, terkadang dia mencetak gol. Jadi kami tahu kualitas yang dia miliki. Pada Januari 2015,
Setelah 1 tahun terabaikan di Stamford Bridge, Salah pergi ke Fiorentina dengan status pinjaman. Tampaknya dia ditakdirkan untuk menjadi Romelu Lukaku atau Kevin De Bruyne lainnya. Pemain bertalenta dan memiliki kemampuan teknis yang dibuang terlalu cepat. Di Serie A Italia, Mohamed Salah membuktikan diri. Salah mencetak 9 gol dalam 26 penampilan di semua kompetisi untuk Fiorentina. Skillnya meningkat tajam. Solorannya ke gawang Juventus menjadi bukti kehebatan pemain Mesir ini. Kecepatan turbo yang dipadukan dengan kontrol bola hebat dan penyelesaian akhir yang tenang. Namun, Liverpool yang sempat gigit jari karena ditikung oleh Chelsea saat ingin mendatangkannya dari Basel, terus memantau situasi Mohamed Salah di Serie A. Setelah sukses di Fiorentina, Roma meminjam Salah dengan opsi pembelian dari Chelsea dan kemudian mengontraknya secara permanen di akhir musim. Lagi-lagi dia menggila di Roma dengan mencetak 29 gol di liga pada saat itu. Ketika Philippe Coutinho meninggalkan Liverpool menuju Barcelona dalam kesepakatan 142 juta pound di jendela transfer Januari, ada kekosongan yang harus diisi di posisi winger dan Salah diproyeksikan dalam rencana jangka panjang Jurgen Klopp di Liverpool. Transfer Mohamed Salah ke Liverpool memakan biaya mencapai 35 juta pound. Dan sepertinya jika dilihat saat ini bagaimana penampilannya untuk The Reds, maka itu adalah harga yang sangat murah untuk seorang Mohamed Salah. Dalam musim pertamanya bersama The Reds di Liga Premier Inggris, Salah mencetak 32 gol dan memecahkan rekor jumlah gol terbanyak dalam 38 musim pertandingan. Sesuatu yang bahkan tak bisa dilakukan oleh pemain predator lainnya seperti Cristiano Ronaldo, Luis Suarez, Harry Kane, dan Sergio Aguero. Dalam beberapa musim, trio Firmansyah yang terdiri dari Roberto Firmino, Sadio Mane, dan Mohamed Salah berhasil menjadi trio lini depan paling ditakuti di dunia. Selain itu, Salah juga berhasil membawa negaranya Mesir ke Piala Dunia pada 2018 lewat gol penalti dramatis di menit akhir laga menghadapi Kongo. Mohamed Abbas, mantan presiden Zamalek, salah satu klub terbesar di Mesir, menawarinya sebuah rumah mewah. Namun, Salah menolak pemberian itu. Dia meminta agar sumbangan itu diberikan ke kota asalnya yang kekurangan, yakni Nagreg. Pada musim itu, Salah hampir memenangkan Liga Champions. Namun mimpinya dipatahkan oleh Sergio Ramos. Bukan hanya mimpinya, tapi lengannya juga. Peristiwa yang membuat banyak fans sepak bola bersedih kala itu. Karena akibat insiden tersebut, Salah diragukan tampil di Piala Dunia pertamanya bersama Mesir. Salah kembali dari Piala Dunia dengan penuh kekecewaan karena tidak bisa berkontribusi banyak pada Mesir. Namun itu bukan akhir dari segalanya. Itu baru awal dari kejayaan seorang Mohamed Salah. Bersama dengan heavy metal football Jurgen Klopp, Mohamed Salah kemudian memenangkan Liga Champions di musim berikutnya. Golnya ke gawang Tottenham menasbihkan dirinya sebagai Raja Eropa musim 2018-2019. Usai menaklukkan Liga Champions, Salah bersama armada Liverpool lainnya menaklukkan liga terbaik di dunia di musim 2019-2020. Dan sekarang, dia telah mencetak lebih dari 100 gol yang menjadikannya legenda tak hanya di Liverpool, tapi di liga terbaik di dunia, Liga Inggris. Seorang pemuda Mesir yang punya mimpi besar dan berhasil mewujudkannya. Itulah Mohamed Salah.